Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro, yaitu tentang ekonomi makro. Pengertian ilmu ekonomi makro dikutip dari laman The Economic Times. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro berfokus pada perubahan agrega dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Ekonomi makro berfungsi untuk menganalisis semua indikator agregat dan faktor-faktor ekonomi mikro yang mempengaruhi perekonomian. Adapun tujuan ilmu ekonomi makro, yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua membuat produksi dalam negeri yang tinggi, yang ketiga membuat kondisi ekonomi yang stabil, yang keempat membuat neraca pembayaran seimbang, yang kelima membuat pendapatan penduduk yang merata. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Yang pertama yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran perusahaan atau investasi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, ekspor dan impor. Yang keempat, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujudnya kesempatan kerja, mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Adapun kebijakan dalam ilmu ekonomi makro, yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Yang terakhir yaitu kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.